Hadiahnya itu adalah juara satu. Juara satu itu kita akan memberikan uang cash sebesar 60 juta rupiah. Plus ada plusnya. Selain 60 juta rupiah, kita juga akan membiayai single pertama untuk mereka dari original lagunya mereka. Wow. Productionnya akan kita cover semua. Gitu. Kemudian dari situ kita juga akan membuatkan video klip, udah pasti. Single, music video, lalu? Terus kemudian yang udah pasti distribusi, promonya kita bantu. Gitu. Pokoknya sampai benar-benar publik mengenal lagu si pemenang ini yang juara satu. Juara kedua akan mendapatkan uang cash 40 juta. Nah, kemudian juara tiganya akan mendapatkan 20 juta. Oh, LPS-nya ditweak lagi, lagi menjadi learn, play, and be a star. Kan keren banget ya, udah learn, belajar. Kemudian play, bermain bersama, ngerjain bareng, terus jadi bintang. Mentor utama kita kebetulan langsung di-supervise sama Mas Chandra Darusman. Wow. Terus kemudian ada Febri Hi-Fi, itu juga akan menjadi bagian juga. Halo Opal Gang, selamat datang kembali di Opal OG Podcast barengan sama Adi Ramsyah atau Adi yang hari ini pengen bertanya sama Opal Gangs. Apakah lo menonton ini lagi OTW mau nongkrong, lagi di rumah bingung nggak tahu mau ngapain, atau lo punya karya, atau lo suka ngeband, suka bermusik gitu ya, lo musisi tapi aduh nggak tahu nih mau disalurkannya lewat mana ya? Ada nggak sih suatu kompetisi, ada nggak sih tempat untuk gue menyalurkan ide-ide gue? Nah, lo mendengarkan di saat yang tepat karena hari ini Adi lagi ngobrol-ngobrol barengan sama yang pertama ada Bapak Romi Diputra, Kepala Divisi Edukasi dan Layanan Publik LPS. Halo Pak. Halo Mas Adi dan Opal Gangs. Yes, betul Opal Gangs. Bisa apa Opal Gangs? Halo. Dan yang berikutnya ada JHS Felix selaku Project Director PT Expo Dian Karya Indonesia. Halo Mas. Halo juga. Sehat? Sehat. Mau ngomongin musik, aku mau nanya dulu musik favorit, genre dan artisnya dari masing-masing. Coba Pak Romi suka musik apa? Saya genre musiknya semua musik. Seriusan? Semua musik. Dari yang terutama slow, kata keras 90. apa? Wow. Tergantung kebutuhan. Lagi stres, butuh cepat yang kencang. Lagi melo yang halus. Artis-artisnya sebutin Pak, siapa yang bisa didengerin? Kalau di Indonesia mungkin ya sukanya itu ya masih Dewa. Oke. Apalagi ya Sila yang pasti 90-an ya. 90-an Sesuai umur. Sesuai. Aku nggak ngomong ya. Kalau Pak Felix, genrenya kayak gimana sih kalau dengerin di mobil lagi olahraga? Ngapain? Dengerinnya apa? Kurang lebih sih sama sebenarnya. Yang penting selama jari bisa goyang sama hati bisa tentram. Jadi goyang bisa gini, bisa kepala, bisa gini, bisa kaki. Dari yang paling jazz sampai yang paling koplo juga hayo. Pokoknya kedua bapak ini adalah penikmat musik lah ya. Iya. Oke. Sebagai penikmat musik, kita ngobrol tentang musik di LPS Music. Apa sih sebetulnya LPS Music ini Pak? Ya, Siapa yang jelasin boleh? Pak Felix nih yang punya acara. Silakan Pak. Gitu ya. Apa ini Pak LPS Music? LPS Musik yang pasti kita bermain dengan musik udah pasti ya. Pasti. Jadi gini, LPS Musik itu sebenarnya jadi satu gagasan yang kita coba buat untuk mengajak teman-teman, terutama anak muda ya, Gen Z sih terutama ya Gen Z gitu kan. Jadi yuk daripada cuma nongkrong aja gitu kan, yuk kita coba yuk bikin sesuatu yuk sambil nongkrong tapi ada manfaat nih. Nah manfaatnya apa? Yuk kita coba manfaat dari sisi musik gitu kan. Karena kenapa kita mengambilnya musik? Kita mencoba lihat yang secara umumnya aja gitu kan. Siapa sih yang nggak kenal, yang nggak suka musik itu siapa sih gitu loh? Kayaknya mungkin bisa dibilang nggak ada ya. Hampir semua orang dengar musik ya. Jadi mungkin 0, sekian persen gitu yang nggak suka musik gitu kan. Nah itu dia makanya. Jadi kita coba bikin LPS Musik. Nah akhirnya dari ide itu kemudian kita mencoba membuat satu paket dari LPS Musik ini yang tadinya sebenarnya hanya sebatas kita jam session aja tadinya. Jadi event awalnya, jam session gitu atau awalnya acara gitu ya. Awalnya jam session yang kita khususkan ke band-band indie atau teman-teman yang masih baru mau memperkenalkan musiknya gitu kan. Tadinya hanya sebatas di situ gitu loh. Nah, terus kemudian seiring berjalan kita berpikir kok kayaknya
kurang asik ya. Maksudnya banyak nih. Kalau yang jam session nih banyak gitu loh. Kita banyak. Wah, kenapa nggak coba yuk kita ini deh. Kita kasih sesuatu yang ada lebih manfaatnya lagi. Jadi kita coba bikin satu workshop. Jadi tidak hanya sekedar nongkrong bermain musik. Jadi ada workshop. Itulah ada workshop. Jadi kalau singkatnya tuh ada workshop. Terus kemudian ada mentoring, pelatihan. Terus kemudian nanti ada performance. Nah, dari performance itu tuh nanti itu jadi si performance itu tuh bisa menjadi satu kompetisi. Dan pastinya kalau udah ada kompetisi pasti ada hadiah dong, ya kan? Tahan ya. Ya hadiah pasti obrolannya langsung kayak pengen buru-buru. Tenang. Kita bahas dulu sih. Berarti ini sebetulnya kalau dibilang event tapi rangkaian acara juga rangkaian gitu Pak ya. Jadi alasannya memang kutip semata-mata pengen mensupport anak muda menuangkan ide bermusiknya gitu. Betul. Backgroundnya itu dulu ya awalnya. Jadi ini pertama kali digelar Pak ya? Iya. Jadi dari Expodia Mas Felix ini yang pertama. Jadi kalau kita kan dari lembaga penjamin simpanan nih Mas Adi. Jadi lembaga penjamin simpanan ini adalah lembaga negara Mas Adi yang bertugas untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Nah, kita ini berdiri sejak tahun 2004. Berdiri juga berdasarkan undang-undang. Nah, dalam rangka mensosialisasikan dan mengenalkan LPS kepada masyarakat, terutama anak muda gitu ya. Nah, kita tertarik untuk bekerja sama dengan Expodia untuk membuat tadi yang Mas Felix sampaikan nih, gimana anak muda punya kegiatan bermusik yang keren gitu kan. Nah, ini kebetulan namanya udah keren ya, LPS. Ya, LPS kan ada LPS Jadi program musik Let's Play and Be a Star. Learn, play and be a star. LPS-nya ditweak lagi. Menjadi Learn, Play and Be a Star. Kan keren banget ya, udah learn, belajar. Kemudian play, bermain bersama, ngerjain bareng, terus jadi bintang. Aku agak kepo awalnya dulu. Ini agak melenceng dari pertanyaannya. Ide awalnya gimana nih? Apakah dari LPS dulu terus ke Expodian? Apakah ketemu di tengah? Apakah gue ada ide nih? Lu punya ide nggak? Atau gimana awalnya? Jadi ini kita kayak lagi jodoh-jodohan gitu. Aku nggak tahu nih ketemunya di mana, cinta pertamanya di mana gitu. Bisa sih gitu ya? Enggak sih, nggak ada macomblang, sih. Jadi kalau dari LPS kebetulan kita tuh ingin juga menggrab anak muda. Gimana anak muda ini bisa paham mengenai dan kenal ya tentang lembaga penjamin simpanan nih Mas Adi. Jadi kenapa sih anak muda itu menjadi target kami ya? Karena kan anak muda sekarang itu udah luar biasa. Kalau dulu kan anak muda identik kuliah aja, terus lalu bekerja. Nah, LPS melihat bahwa ketika LPS bisa mendekati anak muda, baik remaja yang masih bersekolah maupun pemuda yang masih sudah bekerja usia muda. Nah, kita ingin mengedukasi mengenai fungsi dan peran LPS tadi itu sedini mungkin. Jadi misalnya gini, mulai dari ketika mereka sudah mendapatkan penghasilan, mereka bisa menyisihkan penghasilan tersebut untuk misalnya menabung. Itu tuh. Nah, iya kan? Itu tuh aku kesentil sedikit. Masih muda, punya uang kan seru gitu kan. Nah, kemudian tapi jangan salah, anak muda sekarang juga pintar berinvestasi dan mengelola uang sebetulnya. Nah, sekarang tinggal kita meyakinkan di mana menyimpan uang tersebut yang aman, ya kan? Jadi LPS ini kan menjamin simpanan berupa tabungan, deposito, dan giro, ya kan? Nah, di bank. Jadi kita berharap anak-anak muda Indonesia ini juga semakin dekat dengan perbankan, Mas Adi. Dana yang ada disimpannya di perbankan. Tapi kan kalau anak muda sekarang banyak juga pertanyaan, Pak, nanti kalau banknya tutup, uang saya hilang dong, Pak. Atau nanti, saya ini aja deh, investasi aja yang lain. Investasi ke pacar saya, Pak. Pacar saya kan biar semakin jadi gitu kan. Saya beliin apa, Pak? Nah, tapi kan sekarang perbankan ini kan juga sudah masuk semua lini kehidupan ya. Kita gunakan untuk transaksi payment. Sehari-hari banget lah ya sebetulnya. Nah, jadi kita ingin mendekati anak muda, yuk nyimpan uangmu di bank aman. Ada LPS. Nah, kebetulan Mas Felix ini dengan Expodia punya program musik yang keren banget. Idenya adalah gimana anak muda ini punya kegiatan yang positif, ya kan? Kalau mau nongkrong ada di tempat yang sudah proper dan bermanfaat, yaitu terutama di bidang musik gitu ya. Nah, kita bicara nih, kayak kita bisa kerjasama. Jodoh nih kayaknya. Jodohnya di situ gitu. Jadi comblangnya musik. Satu visi misi gitu ya. Berarti ini acaranya kalau tadi bilang untuk anak muda, siapa aja yang bisa ikutan nih? Apakah ada jarak umurnya? Apa SMA boleh atau kuliah seperti apa? Syarat-syarat untuk ikutannya, Mas?
Kalau syaratnya sebenarnya maunya sih semua umur ya. Tapi kayaknya nggak mungkin kan semua umur gitu kan, tiba-tiba opa-opa gitu kan, nggak ikut juga nih ya. Seru sih ya. Jadi akhirnya kita mencoba gini kan, jadi sesuai juga dari dengan yang Mas Romi jelaskan juga tadi. Terus tadi kan saya dari awal udah nyebut Gen Z gitu kan. Jadi kita mencoba membuka untuk range umur dari umur 15 sampai umur 35 tahun. Karena buat kita di range umur itu tuh ini lagi produktif, apalagi musik ya. Nah, itu dia dari sisi musik, dari sisi kreatifnya ini lagi produktif bangetnya gitu kan. Dan dari program kita juga sendiri yang Be a Star gitu kan, untuk jadi bintang. Nah, di saat mereka udah jadi bintang nih masih umur-umur yang awal nih nih gitu. Dan dari situ kan juga balik lagi nih, kalau punya uang nanti udah jadi bintang ya kan, langsung nih konektivitasnya ke situ gitu loh. Jadi 15 sampai 35 laki-laki dan perempuan silahkan. Gitu. Berarti ini 15 sampai 35 apakah kategorinya band kah atau grup atau seperti apa yang bisa ikut mendaftarkan? Jadi gini, kalau kategori sebenarnya gini, kita mencoba agak mengkhususkan kategorinya, tapi dalam arti bukan khusus yang khusus banget gitu. Jadi kita mencoba dari grup dan band. Grup dalam arti di sini grup vokal, entah mungkin akapela, paduan suara atau apapun itu. Mau boy band, girl band gitu boleh ya? Boleh banget gitu, boleh banget. Terus kemudian band yang minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Maksimal 8 orang. Maksimal 8 orang. Ya, kalau kebanyakan panggungnya nggak cukup, Mas. Iya benar sih. Menjuri juga mungkin tersusah ya. Kita juga bingung gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya ulangi, 15 tahun sampai 35 tahun kategorinya untuk grup dan band dalam bentuk vokal grup atau paduan suara, dan juga band yang minimal 3 orang dan maksimal 8 orang. Apakah sudah ada ketentuan mungkin udah harus 5 tahun berkarya, udah harus punya lagu, atau seperti apa? Ada ketentuan tertentu kah? Enggak sih. Enggak ada ya? Bebas justru ya? dari situ sebenarnya kita mau gali itu gitu loh. Kita mau gali itu, jadi kita masih bebaskan gitu. Betul. Tapi memang nanti di dalam prosesnya nanti pasti ada sesuatu yang kita challenge gitu loh. Dalam sesuatu yang kita challenge, apalagi yang tadi dalam poin kompetisinya itu. Berarti terbuka banget ya, mungkin yang bandnya baru, atau mungkin gara-gara ini jadi kepikiran mau bikin band sama teman-teman juga boleh gitu ya. Kita masuk ke teknis sedikit. Jadi acaranya nanti bakal ada workshop mentoring dari musisi-musisi dan ada kompetisinya. Secara brief aja Mas, seperti apa tuh nanti perjalanannya? Mungkin akan kayak ini nanti sebulan 2 bulan kita workshop, habis itu mentoringnya dari siapa? Boleh secara teknis dijelaskan biar makin semangat Opal Gengs? Ya, jadi yang pasti titik utamanya adalah sebenarnya kita menitik beratkan ke workshopnya. Dari workshopnya. Nah, dari workshop ini akan diberikan. Jadi bukan hanya sekedar workshop ya. Jadi workshop ini juga udah disiapkan. Kalau kita tuh nyebutnya rancangan perencanaan pembelajaran. Wow, keren gak tuh? Kayak kurikulum ya. Gitu kan. Gila ya. Ini banget ya, edukasi banget gitu loh. Serius banget ya. Serius banget. Tapi sebenarnya gini, dari situ kita bagi gitu loh. Kita bagi. Nah, pemberian workshopnya itu sendiri bukan seperti di kelas atau enggak. Kita membuat seperti talk show. Kayak kita gini lah, kita ngobrol kita ngobrol, tapi tetap punya poin-poin utama gitu. Poin utamanya misalnya dalam arti gini, teknik dasar bermusik, bagaimana menciptakan lagu, terus kemudian kalau lagu udah diciptain gimana cara produksinya, proses produksinya itu seperti apa, dari proses produksi after that distribusinya gimana, kemana, terus kemudian marketingnya gimana, sampai di stage act juga kita bahas, sampai yang paling penting yang biasanya nih sampai hari ini masih jadi isu yang selalu masih belum bisa dibilang belum tuntas sekali ya, sampai masalah royaltinya. Itu nanti kita bahas gitu, kita kasih tahu gitu loh. Jadi biar mereka nggak hanya sekedar bisa ciptain lagu, nyanyi, off air di stage gitu ya? Perform gitu kan, tapi mereka juga tahu bahwa mereka sebenarnya punya hak loh di situ. Jadi sebagai musisi akan sustainable juga nantinya. Iya gitu. Betul. Nah dari situ otomatis dengan materi-materi itu kita menghadirkan mentor-mentor yang mumpuni ya harusnya, pastinya ya harusnya ya. Untuk mentor utama kita ya chief of mentor, mentor utama kita kebetulan langsung di supervise sama Mas Chandra Darusman. Wow. Everybody knows lah ya Chandra Darusman lah ya. Nggak mungkin nggak tahu ya Chandra Darusman. Nah, dan kemudian di situ
Kita juga mencoba menggandeng teman-teman dari FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia, yang ketua umumnya Mas Yofi Widianto, yang insya Allah juga Mas Yofi Widianto jadi bagian dari mentor untuk memberikan materi-materi itu. Terus kemudian ada Febri Hi-Fi, ya, itu juga akan menjadi bagian juga. Terus kemudian ada Once, rencananya juga Once, antara Once atau Marcel nih, ini masih tarik-tarikan nih, siapa yang mau nih. Jadi mereka dua-duanya mau sebenarnya. Jadi nama-nama besar itu nanti akan workshop, akan memberikan workshop lah, memberikan materi. Terus setelah itu nanti akan di mentoring juga sama mereka dan akan dibuatkan kompetisi. Betul. Betul sekali. Jadi setelah mereka di coach, dikasih arahan, dikasih sharing-sharing semua, mereka akan menunjukkan kemampuan mereka. Sharing, kompetisi dengan hadiah dong pastinya. Pasti. Menurut Anda gimana? Pastilah. Ini nih yang pasti ditunggu-tunggu sama Opal Gengs. Kalau gue udah ikutan nanti mentoring apa segala macam, dibikin kompetisi. Kalau menang, apa nih nanti keuntungannya buat gue kalau gue ikutan? Hadiah. Ya. Oke, udah pasti. Harusnya sih menggiurkan ya. Agak kurang paham sih kalau ini agak kurang menggiurkan. Karena menggiurkan sekali sebetulnya. Iya. Hadiahnya itu adalah juara satu. Juara satu itu kita akan memberikan uang cash sebesar 60 juta rupiah. Wow. Udah lama kan nggak ada hadiah uang cash. Ada di sini ya. Juara satu 60 juta rupiah. Lalu ada plusnya. Ada tuh bawah tulisan soalnya. Bawahnya ada tulisannya. Untuk juara pertama, selain 60 juta rupiah, kita juga akan membiayai. Memfasilitasi. Single pertama untuk mereka dari original lagunya mereka. Kemudian productionnya akan kita cover semua gitu. Kemudian dari situ kita juga akan membuatkan video klip, udah pasti. Kita bikin video. Baik dong, ya kan? Single, music video, lalu terus kemudian yang udah pasti distribusi. Kita bantu distribusinya kita bantu, promonya kita bantu gitu. Pokoknya sampai benar-benar publik mengenal lagu si pemenang ini yang juara satu gitu. Jadi Kutip bertanggung jawab ya, tidak cuma melepas aja, tapi juga memfasilitasi dan nih hasil dari mentornya, hasil dari coaching akan seperti ini dan benar-benar disampaikan ke masyarakat. Iya, betul. Itu juara satu. Ya. Juara kedua akan mendapatkan? Juara kedua akan mendapatkan uang cash 40 juta. Juara dua. Ya, tapi tanpa plus ya. Tanpa plus ya. Tanpa plus ya. Nah, kemudian juara tiganya akan mendapatkan 20 juta. Aku recap, juara ketiga 20 juta rupiah, juara kedua 40 juta rupiah, juara satunya 60 juta rupiah plus production singlenya pasti dipikirin, dibantuin, music video dan distribution nanti singlenya ke masyarakat. Wow, boleh tepuk tangan dulu nggak sih? Untuk hadiah luar biasa. Thank you. Nah ini kalau Opal Gengs mendengarkan obrolan kita udah menarik banget, udah nyata. Terus cara mendaftarnya seperti apa? Ini dan timeline-nya kayak gimana nih? Misalnya, aku daftar nih, gue harus ngubungin anak band gue dulu nih. Misalnya kayak ini dalam bulan ini kah? Atau daftar dulu atau seperti apa? Teknisnya banget, Mas. Sebenarnya pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 2 Mei. Dari 2 Mei kemarin? Sudah dibuka. Caranya gampang kok. Cukup liatin Instagramnya LPS. Terus kemudian yang cara keduanya juga bisa melalui lpsmusik2024.com. Sorry, boleh diulang websitenya? lpsmusik2024.com. LPS Music pakai C ya bahasa Inggris ya. lpsmusic2024.com. Terus nanti setelah masuk ke website tersebut, silakan di scroll aja. Nanti ada langsung tinggal diklik register. Atau ke Instagramnya LPS_IDIC. Yes, LPS_IDIC. Berarti ini timeline nanti akan sampai kapankah pendaftarannya? Mas, terus nanti akan workshopnya berapa lama gitu? Kalau pendaftaran sebenarnya kita belum
bukan belum kita tentukan, masih kita buka dulu benar-benar pendaftaran ini, kita mau lihat animonya sampai seberapa besar. Terus kemudian kalau metode workshopnya, jadi sebenarnya di saat semua sudah lihat pendaftaran sudah ditutup, terus kemudian nanti pastinya ada kurasi ya untuk untuk masuk ke dalam kompetisi ini, betul. Workshop ini. Jadi kalau kita target kita sebenarnya kita akan memberikan tempat, memberikan kursi, kursi ya. Memberikan kesempatan, memberikan kesempatan kepada 30 grup. 30 grup. 30 grup dari 30 grup atau band yang kita berikan. Nah, nanti dari 30 grup ini akan mengikuti rangkaian jadwal. Rangkaian jadwal. Nah, rangkaian jadwal ini nih nanti akan bertahap. Diharapkan mereka semua ikut workshopnya ini di Jakarta, Di Jakarta. Pasti di Jakarta. Iya, pasti Jakarta. Pastinya di Jakarta. Dan memang untuk saat ini, karena ini project pertama ya untuk LPS Musik, jadi saat ini kita masih membatasi areanya di wilayah Jabodetabek, kemudian di Jakarta, dan Jawa Barat. Jabodetabek, Jabodetabek, Jawa Barat, Jakarta ya, sorry. Udah lengkap. Jakarta dan Jawa Barat lah yang terangkum dalam Jabodetabek juga gitu kan, seperti itu. Jadi kita mencoba saat ini kita mulai dari situ dulu gitu. Dan nanti rangkaiannya itu sendiri yang seperti tadi saya bilang dari 30 itu akan mengikuti beberapa jadwal. Nah, di jadwal itulah jadi misalnya di jadwal pertama ya mereka datang, semua datang terus mengikuti workshop pertama, terus tapi nanti memang ada yang sudah kita tentukan, misalnya 5 grup atau 5 band yang pada saat di hari itu juga setelah workshop mereka akan tampil langsung. Nah, tampil dan udah pasti ada juri, ya kan? Iya sih, gitu. Betul. Jadi kompetisinya akan dibikin seru gitu ya, akan dibikin panas gitu ya. Iya. Jadi kita berharap gini. Jadi di dalam jadwal itu biasanya kan ada kompetisi dulu atau workshopnya dulu. Enggak, kita memang kita taruh di depan tuh workshopnya dulu. Kita taruh workshopnya dulu gitu. Workshopnya dulu yang mungkin bisa dicerna pada saat mereka nanti mau main langsung, atau mereka yang belum main nanti buat gitu bekal kan, mereka buat bekal gitu mereka gitu kan. Tapi kan yang main pertama kali ini juga kan mereka nanti akan main lagi gitu kan. Jadi nggak sekali mereka main terus mereka udah selesai gugur, enggak gitu loh. Jadi mereka bisa bermain tuh bisa 2 kali. Wow. Gitu. Dan kalau aku contek di Instagramnya, jurinya ada Abigail Cantika, ada Sandika Nester, ada Rega Dauna. Jadi mentornya udah keren-keren, jurinya pun juga, aku sih deg-degan ya kalau jadi peserta ya. Aku sih takut ya, tapi takut yang pengen menang gitu, karena hadiahnya gila-gila banget. Pak, kriteria apa sih? Kasih bocoran dong buat obalnya kayak, ini nih yang kita cari tuh mungkin nanti akan yang seperti ini gitu. Ada nggak Pak kriteria khusus? Kalau kriteria khusus nggak ada. Pokoknya masih open juga ya. Jadi kan benar-benar sebuah kesempatan yang luas gitu ya. Opal Gang punya bakat musik, punya teman-teman asik gitu kan sebagai grup atau band, ya kan. Biasanya mungkin hanya berlatih sendirian aja di studio, di kamar doang bahkan Pak, kadang-kadang gitu kan. Terus juga nggak rutin. Terus Sabtu Minggu bingung mau kemana. Nah ini ada luar biasa gitu kan Mas Adi ya. Jadi pertama free. Udah pasti tadi kan belum kita info ya. Ini acara free. Free gratis. Free ya. Coba mungkin Opal Gang cek. Saat ini belum ada nih yang serupa ini. Pertama free. Yang kedua padat ya, berkesinambungan. Jadi Opal Gang yang ikutan juga udah pasti nih weekendnya padat dan seru nih. Terus dapat ilmu, dibimbing mentor yang luar biasa. Terus ilmunya langsung dipraktekin, ada kompetisi. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung tuh, ada lagi tuh dia tuh. 60 juta, 40 juta, 20 juta. Ada plus-plus. Dibikinin musik, album ya, kemudian videoin lagi, dan plus distribusiin ya kan, dari A sampai Z paket komplit gitu. Padahal daftarnya gratis ya. Gratis ya kan. Nah, ini pahalanya banyak loh bapak ini loh untuk membantu anak muda loh Pak. Amin. Nah, udah gitu ketemu lagi bintang-bintang. Jadi setiap sesi itu nanti Pak Felix nih dan timnya penyelenggara sudah menyiapkan tempat yang luar biasa bagus itu ya. Dekat pula di tengah Jakarta ya, Mas Felix di selatan sih agak selatan sedikit, tapi gampang sekali di daerah itu ya dekat Mampang ya. Aman ya, Jaksel ya. Aman, gampang banget naik mobil, naik kereta, naik motor bisa diakses.
And then fasilitas sudah lengkap, datang tinggal bawa badannya, mau bawa alat musik sendiri juga boleh. Kalau nggak udah disiapkan juga. Siapin pasti juga. Disiapin. Iya, terus itu tadi ya. Benar-benar nih kalau nggak ikut juga rugi banget. Iya. Bahkan yang belum bikin band gara-gara ini mungkin jadi band kali ya. Iya. Wah. Oke. Sekali lagi Pak, terakhir ada yang mau disampaikan untuk yang belum ikutan dan pengen ikutan atau mungkin sudah daftar ya sekarang nonton ini, apa yang harus dipersiapkan kayak udah langsung daftar dulu aja, apa persiapkan ini, apa mungkin geng yang menonton juga aku penasaran nanti apakah akan ada event-event selanjutnya atau gimana Pak nextnya, silakan Mas Ferry. Nextnya yang pasti kita akan mempersiapkan LPS Musik 2025. Wow. Yang lebih seru lagi. Iya, pasti lebih seru lagi. Pasti lebih gede lagi hadiahnya, lebih Pak. besar lagi. Ruang lingkup areanya juga pasti kita perbesar lagi gitu kan. Dan sebenarnya kalau memang ngerasa punya kreativitas, percaya diri yang tinggi, kenapa enggak sih? Yuk coba yuk. Enggak ini kok enggak susah kan ini? Dan enggak ada ruginya ya. Enggak ada ruginya. Malah kalau bingung kita siapin hotline loh buat bertanya loh. Wow. Oke. Kalau masih enggak yakin nggak yakin gitu kan. Mau register masih enggak yakin. Itu kita punya hotline, ada nomor hotline yang bisa tertera di situ juga ada. Di situ nanti bisa dilihat. Mau tanya dulu nih, boleh kok, ada admin kita 24 jam yang standby untuk menjawab itu semua. Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan sih kalau memang mau ikut yuk. Kapan lagi gitu. Harus harus. Jadilah kutip generasi pertama dari LPS Music ini dengan cara cek Instagramnya Opal Gangs di @lps_IDIC atau di www.lpsmusic2024.com. Tinggal diklik aja, gratis, hadiahnya gila-gila semuanya. Siapa tahu nonton kita adalah salah satu musisi besar Indonesia selanjutnya yang lahir dari LPS Music, ya kan? Oke, ada persembahan lagi Pak? Terakhir Pak, silahkan. Jadi kalau dari kami lembaga pendampingan simpanan, ayo anak muda, Opal Gang punya bakat, punya teman-teman yang asik-asik sebagai teman bandnya, teman grupnya gitu kan, gabung deh sekarang. Pembukaan udah dari tanggal 2 Mei, ya kan? Kalau nggak segera nanti kehabisan tepat tadi karena terbatas, Mas Adi. Cuma buat 30 grup band. 30 grup band ya. 30 grup band. Jadi cepet-cepetan habis ini mungkin langsung tuh buka di website yang tadi. Betul. Atau kalau lupa tadi apa alamatnya bisa dilihat lagi di LPS, di Instagramnya LPS, di websitenya LPS, ya kan. Jadi ikutan. Nah, kemudian jangan lupa nabung di bank. Nabung di bank. Jadi punya bakat, punya talent, jangan lupa sisihkan tetap sebagian dari penghasilannya atau dana yang ada, simpan di bank. Jangan khawatir karena aman dijamin LPS. Nabung di bank, anak muda ikutan ini jadi artis, jadi musisi, mantep. Paket lengkap ya. Paket lengkap. Selamat terakhir lah yang disampaikan. Kalau dari saya, yuk teman-teman ikut buruan daftar. Nggak susah daftarnya, terus dapat hadiah besar dan yang pasti gratis, tidak dipungut biaya apapun sedikit pun, nggak ada biaya kecuali pajak pemenang. Itu udah pasti karena itu kewajiban gitu kan. Pasti ya. Jadi ya udah langsung aja kunjungi lpsmusik2024.com dan lihat informasi tentang LPS Musik 2024 ini. Learn, play, and be a star. Saya mewakili Opal Gangs mengucapkan terima kasih banyak atas platform yang dibuat ini. Aku yakin banyak yang ikutan dan pasti semangat semua ya. Semoga benar-benar melahirkan musisi-musisi Indonesia baru yang selain keren udah gitu berbakat, kutip laku dan juga menabung di bank pastinya Pak ya. Wah, mantap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Good luck acaranya. Yes, kita ketemu lagi di next episode of Opal OG Podcast. Aku Adhiramsyah pamit. Dadah.